Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Oke guys, ada saweria dari Bang Azarnas. Maaf bro, lama gak sawer. Tapi kalau Bang Azarnas sekali sawer meskipun lama gak nyawer, gede ya. Yang kemarin aja 100.000 teman-teman. Makasih banyak ya Bang Azarnas. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin. Yuk kita langsung pada video terbaru. Melayang di langit di atas rawa hitam, perahu kuno itu perlahan mulai bergetar dan bergoyang. Kemudian sebuah pintu muncul di sisi salah satu dinding luarnya. Pintu itu naik perlahan, lorong di belakangnya semakin lebar. Dengan sedikit penyesuaian pada rute penerbangan mereka, 5 aliran cahaya melesat di kejauhan, menjadi garis lurus menuju lorong di belakang pintu yang menjulang. Dear Buckmaster, kekuatanmu adalah yang terkuat dan juga kau yang paling mengenal perahu mausoleum. Kurasa sebaiknya kau menjadi yang terakhir masuk. Tawa-tawa gila terdengar saat aliran bayangan emas yang kabur menyapu ke arah Master Serangga Rusa tanpa sebuah kendali. Dan di udara, bayangan emas yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan menyatu. Kemudian, hampir seketika, pedang besar namun primitif terbentuk. Suara dari sekolah dewa leluhur pertama terdengar keras dan jelas. Master Serangga Rusa, kamu sudah memiliki harta karun sejati yang luar biasa. Mengapa kamu masih bersaing untuk mendapatkannya dengan kami? Seketika, banyak kupu-kupu muncul di ruang hampa. Kupu-kupu dengan berbagai warna terbang kemana-mana dan saling menyerang. Kemudian mereka menyerbu ke arah Master Serangga Rusa dengan panik. Secara kebetulan, 2 musuh bebuyutan, yaitu klan Skeleton dan klan Mata Dewa, juga mulai menyerang Master Serangga Rusa. Sebaliknya, tidak ada seorang pun yang menyentuh Lo Feng. Jelas, Master Serangga Rusa adalah ancaman terbesar bagi mereka, karena dialah yang paling kuat di antara mereka semua, dan memiliki pemahaman terbesar tentang perahu mausoleum. Jika mereka tidak bertindak bersama untuk menghalanginya, pendaratan perahu mausoleum di tangan Master Serangga Rusa hampir pasti terjadi. Dari semua Universe Master yang hadir, tidak satu pun dari mereka yang bodoh. Mereka tentu tahu apa yang harus dilakukan. Di udara, seekor binatang muncul. Di seluruh tubuhnya ditutupi sisik hitam. Ia memiliki tubuh besar yang tampak seolah-olah setiap inci tubuhnya adalah sebuah senjata. Saat binatang itu muncul, hati Lo Feng berdebar kencang. Satu-satunya bagian dari binatang itu yang bisa dianggap normal adalah kepalanya, yang menyerupai binatang seperti rusa. Master Serangga Rusa mampu mengubah dirinya menjadi binatang buas yang tangguh dan menakutkan dengan bantuan harta karun sejatinya yang luar biasa. Pemimpin Bima Sakti, ikuti aku. Master Serangga Rusa terbang dengan cepat, tetapi pada saat yang sama menyampaikan pesannya kepada Lo Feng melalui kekuatan dewanya. Serangga Rusa sudah gila. Begitu dia tiba, dia mulai menggunakan harta karun sejatinya yang luar biasa. Ayo, hentikan dia. Perahu mausoleum ini harus menjadi milik kita. Pemimpin Bima Sakti, mengapa kau tidak membantu menghentikan Master Serangga Rusa? Jika dia masuk lebih dulu, kita tidak akan punya kesempatan untuk merebut harta karun itu. 2 transmisi suara sampai ke Lo Feng. Keduanya meminta dia untuk membantu dalam upaya mereka menghentikan Master Serangga Rusa. Kalian semua benar-benar omong kosong, Lo Feng membalas. Serang aku sepuasnya kalau kalian punya nyali. Beberapa dengusan dingin terdengar. Lalu klan Mata Dewa, sekolah dewa leluhur pertama, dan klan Skeleton tidak lagi menghiraukan Lo Feng. Pada saat ini, mereka tidak akan terganggu untuk menghadapinya. Musuh terbesar mereka adalah Master Serangga Rusa. Ketiganya terlihat melancarkan serangan berat dan beruntun di seluruh wilayah. Dengan gila-gilaan mengepung Master Serangga Rusa, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa mereka yang berani menjelajahi wilayah internal biasanya hanya Universe Master tingkat kelima ke atas. Saat kecepatan Master Serangga Rusa dikurangi, aliran cahaya merah mengikuti dari belakang dan langsung melewatinya.
Master Serangga Rusa sama sekali tidak meminta bantuan Lo Feng. Sebaliknya, ia menerobos serangan demi serangan sambil menyerbu ke arah pintu masuk. Di dalam perahu mausoleum, lingkungannya tampak aman. Satu demi satu makhluk-makhluk agung itu keluar dari harta karun istana puncak mereka. Orang pertama yang berlari masuk adalah Lo Feng, dan dia melihat ke sekeliling tempat itu. Dia telah menyerbu lorong setelah melewati gerbang, lalu dengan cepat tiba di alun-alun yang sangat besar. Diameternya 100 juta kilometer, dan seluruhnya kosong. Permukaannya sangat halus, adalah satu-satunya yang dapat dilihat pada pandangan pertama, dan itu juga satu-satunya yang dapat dilihat setelahnya. Master Serangga Rusa tiba-tiba mengirim pesan, "Pemimpin Bima Sakti, ikuti aku." Master Serangga Rusa langsung terbang jauh, mata Lo Feng berbinar, dan dia tidak membuang waktu untuk mengikutinya dari dekat. Dalam sekejap, keempat Universe Master yang mengejar dari belakang melancarkan serangan mulai dari serangan jiwa hingga serangan jarak jauh atau bahkan serangan domain. Pada saat itu, 4 orang dari belakang dan 2 orang di depan saling bertukar pukulan dengan kecepatan kilat. Namun mereka semua masih maju dengan kecepatan yang tinggi. Master Serangga Rusa pasti memanfaatkan aku untuk menyerap sebagian dampak dari yang lain, pikir Lo Feng sambil terus mengejar Master Serangga Rusa yang ada di depannya. Tetapi dibandingkan dengan kelompok yang terdiri dari klan Mata Dewa, klan Tengkorak, dan sekolah dewa leluhur pertama, di antara ketiga kelompok kekuatan itu dan akulah yang terlemah. Bahkan jika aku berhasil menghentikan Master Serangga Rusa, ketika kita akhirnya bertarung demi harta karun itu, bagaimana aku akan mengalahkan ketiganya sendirian? Jika aku mengikuti Serangga Rusa, maka Serangga Rusa akan menarik perhatian sebagian besar lawan kita. Mungkin aku akan bisa mendapatkan keuntungan dari kemalangannya. Lo Feng terus mengejar dari belakang. Masing-masing dari mereka punya agenda mereka sendiri. Di sepanjang lorong internal perahu mausoleum, 6 sosok melaju dengan kecepatan tinggi. Master Serangga Rusa memang menjadi target umum bagi semua orang, di mana kecepatannya juga menjadi jauh lebih lambat untuk bisa berada di samping Lo Feng. Serangga Rusa memandang Lo Feng dan berkata, "Pemimpin Bima Sakti, aku pikir kamu akan mendapatkan keuntungan besar jika aku terhalang. Aku juga sedang diserang sekarang." Lo Feng bagikan dewa binatang cepat dan marah, dan cakar kanannya menyerang dengan sesekali mengaum. Di belakangnya, 4 makhluk besar mengejarnya, tetapi mereka hanya menghalanginya dari kejauhan, dan mereka tidak menyerang dengan kekuatan penuh. Jadi mengapa Lo Feng harus repot-repot? Master Serangga Rusa tiba-tiba menyerbu ke depan. Terdengar suara dentuman keras. Salah satu tanduk di kepalanya menghantam satu sisi dinding koridor yang berputar, dan terdengar suara gemuruh. Pola-pola di dinding koridor itu tiba-tiba runtuh, dan segera setelah itu terdengar suara benturan keras. Sebuah gerbang raksasa tiba-tiba jatuh dari atas. Keempat sosok itu menyerbu keluar secara berurutan saat mereka melihat kejadian itu. Anggota perempuan dari klan Mata Dewa dengan berat hati mengayunkan kakinya keras ke arah gerbang itu. Gerbangnya tidak bergerak, namun Spirit Master terpaksa mundur 3 langkah. "Ayo pergi." Sprite Master berbalik untuk pergi, membawa Shadow Dust Master bersamanya, dan bergegas pergi untuk mencari jalan lain. Master Serangga Rusa memang sangat mengesankan, kata Lo Feng. "Aku sangat menghormatimu. Sejauh ini, aku telah mempelajari 2 perahu mausoleum. Jadi mengapa kau merasa aneh bahwa aku tahu lebih banyak tentangnya?" Master Serangga Rusa tertawa dan melihat Lo Feng. Pada saat itu, dia telah berubah kembali ke penampilan aslinya. Dengan terus terang dia berkata, "Pemimpin Bima Sakti, sebelumnya ketika aku menarikmu, pertama-tama aku ingin memastikan bahwa aku memiliki satu musuh yang lebih sedikit. Selain itu, kau adalah satu-satunya yang bersedia ditarik untuk berada di sisiku. Kedua, aku ingin memastikan bahwa pihak lain memiliki satu lawan lagi. Tapi sekarang, kau agak tidak berguna bagiku." Lo Feng tampak terkejut. "Tenang saja, aku sudah menjelajahi samudera semesta dengan bebas untuk waktu yang sangat lama. Aku jelas tidak seperti orang gila dari era reinkarnasi pertama," kata Master Serangga Rusa dengan riang.
Perahu makam sangat berharga, meskipun masih kurang dibandingkan dengan harta karun sejati istana tertinggi. Itu lebih unggul daripada harta karun sejati istana puncak lainnya. Dan dengan itu, kau bisa memasuki makam. Itu sangat berharga, bahkan lebih berharga daripada benda aneh atau sangat dekat dengan harta karun sejati tertinggi. Mereka bisa menjadi gila, tetapi aku tidak akan kehilangan kewarasanku karena hidupku begitu panjang. Bagian yang paling menarik dari hidupku adalah berpetualangan, dan proses terpenting dari sebuah petualangan yaitu memperoleh harta karun. Sudah cukup baik jika kamu gagal meskipun sudah berusaha sebaik mungkin. Kegagalan tidak berarti apa-apa. Master Serangga Rusa tampak sangat santai. Pada saat yang sama, ia berubah menjadi cahaya dan maju menyusuri lorok berkelok-kelok di depan mereka. Tebakanku sudah tepat, kata Master Serangga Rusa. Ini adalah ruang inti di depan. Kontrol inti seharusnya ada di sana. Master Serangga Rusa memandang Lofeng sekilas lalu berkata melalui transmisi suara, "Mari kita lihat siapa yang cukup mampu, kamu atau aku, untuk bisa mendapatkan kontrol inti itu untuk menerima seluruh warisan atau mati." Lofeng tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia berubah menjadi seberkas cahaya sambil terus terbang dengan kecepatan tinggi. Kemudian, setelah berbelok, ia berhenti di depan sebuah pintu besar yang indah. Warna-warna pada pintu itu merupakan campuran emas dan cian yang saling terkait. Keseluruhannya menggambarkan sebuah kebangsawanan. Tekad Lofeng dan Master Serangga Rusa sangatlah kuat karena mereka mendorong pintu terbuka hampir di saat yang bersamaan. Setelah mendorong pintu hingga terbuka, mereka melangkah masuk ke dalam aula yang menjulang tinggi dan luas yang sangat indah. Saat Lofeng masuk, dia tidak ragu untuk melepaskan sejumlah besar kekuatan dewa dari tubuhnya. Dia menyerang dengan gila-gilaan dengan cara yang acak dan serempangan. Aku, Lofeng, mungkin tidak mengenali yang mana kendali inti, tetapi itu aman di dalam perahu mausoleum dan tidak ada jejak kehancuran dari lingkungan luar. Jadi aku bisa mencoba memberi cap pada harta karun yang kutemukan dengan jejak kehidupanku dan langsung memverifikasi semuanya sekali saja. Aku bahkan tidak perlu tahu inti kendali yang mana karena aku akan mencoba membuat semua item di sini mengenaliku sebagai tuannya. Lofeng memandang ke arah Master Serangga Rusa yang berada agak jauh darinya. Saat Master Serangga Rusa memasuki aula, dia berkeliling mencari kendali inti. Ketika dia melihat bagaimana Lofeng tiba-tiba menyebarkan kekuatan dewanya tanpa hambatan, dia tidak dapat menahan diri untuk berseru, "Pemimpin Bima Sakti, apa yang kau lakukan? Menyebarkan kekuatan dewamu dengan cara yang tidak terkendali seperti itu?" Lofeng tertawa dan bertanya, "Aku tidak berpengalaman sepertimu, Master Serangga Rusa. Jadi aku hanya bisa menggunakan cara konyol seperti ini." Lofeng membuat keputusan cepat. Sebagian besar perhatiannya tertuju pada Master Serangga Rusa. Dengan cermat mengamati berbagai reaksinya seperti ekspresi untuk membantu Lofeng memutuskan targetnya. Ekspresi Master Serangga Rusa tampak seperti sedang bercanda saat dia mencari-cari kendali inti itu dengan santai. Tak lama kemudian, semua yang ada di dalam ruang kendali aula yang luas itu digeledah. Hal ini menyebabkan ekspresi Master Serangga Rusa sedikit berubah. Sekali lagi, ia mencari-cari di setiap objek di seluruh aula itu. Kali ini dengan lebih teliti dan ekspresinya berubah drastis. Master Serangga Rusa melotot marah. Sepertinya berbagai rencana yang telah dibuatnya semuanya gagal dan dia merasa tak tertahankan. Lagi pula, nilai perahu mausoleum mendekati nilai harta karun sejati yang tertinggi. Hanya fakta bahwa benda itu tidak dapat dihancurkan telah menjadikan harta karun sejati tertinggi kedua setelah harta karun istana. Ditambah lagi, benda itu dapat memasuki makam. Bahkan Master Serangga Rusa hanya memiliki satu harta karun yang lebih unggul daripada perahu mausoleum setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Master Serangga Rusa, aku khawatir kamu mungkin salah perhitungan. Lofeng tertawa lalu berkata dengan lembut, "Kontrol inti ini mungkin tidak ada di ruang kontrol." Tiba-tiba, ekspresi Lofeng sedikit berubah lagi dan dia menoleh ke belakang ke arah pintu yang agak jauh darinya. Master Serangga Rusa pun berbalik untuk melihat. 4 seberkas cahaya menyambar pintu hampir bersamaan. "Master Serangga Rusa,
Apakah kau mencoba menghentikan kami? Master Laut gelisah dari klan skeleton tertawa, dan tawanya dipenuhi dengan ejekan. Tapi ini adalah kapal raksasa. Ada banyak cara untuk berpergian, dan juga lebih dari satu rute menuju ruang kendali. Dan jika dilihat dari penampilannya, Master Serangga Rusa belum mendapatkan kendali inti. Cepatlah dan carilah, kata Shadow Dash Master. Master Liu Jiu tidak mengeluarkan sepatah kata apapun. Dia bergerak cepat dan mulai mencari kendali inti. Ada 6 makhluk agung yang tersebar di aula luas itu, dan pada saat itu semuanya berada dalam keadaan kebingungan total. Suatu kekuatan tak berwujud tiba-tiba menimpa mereka. Kekuatan tak berwujud terkumpul di singgasana dan perlahan-lahan memunculkan sosok yang samar. Akhirnya sosok itu terlihat jelas. Sosok itu tampak tidak berbeda dari manusia biasa. Rambutnya sepenuhnya berwarna biru kehijauan. Lo Feng dan rekan-rekannya semuanya menatap sosok samar itu dengan kaget. Pria berambut biru kehijauan yang duduk tinggi di singgasana itu mengenakan baju sirah sederhana yang bercorak bunga. Sekilas baju sirah itu seperti sungai yang tak berujung dan bergelombang. Dia menunduk dengan mata yang menatap dingin, lalu memperkenalkan dirinya. Namaku Duandong Riverwu. Hal ini membuat Lo Feng dan 5 makhluk agung lainnya merinding. Shadow Dash Master tampak sangat serius. Wu adalah gelar yang sangat terhormat di peradaban kuno itu. Jika sebuah nama memiliki karakter Wu setelahnya, orang itu pastilah seseorang yang luar biasa. Manusia berambut biru yang berada di singgasana tampaknya tidak menyadari situasi di bawahnya saat ia terus berkata dengan acuh tak acuh. Keturunan dari era reinkarnasi yang tak berujung nanti. Saat kalian semua akhirnya bertemu denganku, aku pasti sudah dimusnahkan selama beberapa era reinkarnasi yang tidak diketahui jumlahnya. Sebelumnya, saat aku memulai petualangan terakhir ini dengan jenderalku, aku sudah tahu bahwa peluang untuk bertahan hidup sangat tipis. Memang, jalan ini adalah yang tersulit, bahkan untuk kapal terhebat atau makhluk agung yang paling berani dan kuat. Apapun atau siapapun yang menginjaknya pasti akan gagal. Sekarang setelah aku tahu aku gagal, aku tidak ingin mengakhiri warisanku. Aku, Duandong Riverwu, adalah master ke-192 dari Duandong River dan satu-satunya pewaris. Aku telah mengecewakan generasi leluhur. Aku telah merombak perahu makam ini. Ini berbeda dari yang lain. Di dalamnya ada tanah yang lebih berbahaya dan tanah warisan. Tetapi warisan dari Duandong River tidak akan pernah mati. Jika kalian semua merasa takut sekarang, kalian boleh pergi. Jika tidak, saat kalian menginjakan kaki di jalan ini, bahaya yang menghadang kalian akan semakin meningkat, terutama menjelang akhir. Saat kalian bersentuhan dengan satu-satunya warisan sejati dari sungai Duandongku, hanya orang yang menerima warisan itu yang boleh bertahan hidup. Atau jika tidak ada dari kalian yang bisa menerima warisan itu, maka kalian semua akan musnah. Semakin cepat kalian pergi, semakin baik. Suara itu menghilang dan sosok di singgasana itu lenyap. Pada suatu saat, ada energi yang menindas di seluruh aula. Keenam pasang mata itu mengandung kegilaan atau kegembiraan atau kekhawatiran. Ada berbagai macam emosi. Jelas, warisan dari denyut nadi Sungai Duandong ini sangat berharga. Bahkan jika Sungai Duandong ini ingin mati sendiri, warisan itu harus ditinggalkan. Warisan kuno yang tak ada habisnya dan sudah ada sejak lama. Generasi sebelumnya mungkin jauh lebih kuat daripada generasi Sungai Duandong saat ini, yang berarti bahwa warisan ini tidak boleh dinilai berdasarkan kemampuan Sungai Duandong Wu. Mungkin ada sesuatu yang lebih mendalam tentang hal itu. Generasi Sungai Duandong saat ini belum mencapai tingkat kultivasi seperti leluhurnya. Master Serangga Rusa berada dalam dilema di tengah perjuangannya. Pergi atau tidak pergi? Aku berasal dari tanah suci bulan ungu, makhluk abadi yang selamanya bebas dari kehancuran. Jika aku pergi, aku akan berisiko dihancurkan. Namun jika aku memilih untuk tidak pergi, aku akan kehilangan kesempatan sekali seumur hidup ini. Seberapa kuat peradaban kuno itu? Shadow Dash Master menyempitkan matanya, dan bayangan bermata satu di belakangnya berkedip-kedip. Rupanya, riak ketidakpastian yang dirasakan sangat kuat.
untuk dapat menciptakan perahu semesta. Sejumlah besar barang seperti pilar batu bergaris hitam hanyalah satu dari sekian banyak barang di dalam perahu semesta. Warisan yang dimaksud Duandong River Wu ini, bahkan jika ditempatkan dalam konteks peradaban kuno itu, pastilah satu-satunya. Betapa berharganya warisan ini. Tetapi untuk warisan seperti itu, kesulitan untuk mendapatkannya akan seperti yang diharapkan. Semua yang hadir merasa kacau. Lo Feng sadar bahwa ia mungkin memiliki tubuh lain, namun mengingat cara peradaban kuno ini yang berani membuat pernyataan seperti mereka yang menginginkan garis keturunan kita harus mati, hukumannya tentu tidak akan hanya berlaku untuk satu tubuh. Lo Feng diam-diam mempertimbangkan pilihannya dan terjebak dalam dilema. Jika aku menginginkan keabadian sejati, maka aku harus berhasil menembus era reinkarnasi. Sayang sekali, di seluruh samudra semesta, selama era yang tak terhitung jumlahnya, siapa yang benar-benar berhasil? Hanya 2 tanah suci. Lo Feng teringat ruang tersendiri di dalam bilik token hitam itu, di mana dia melihat dinding batu halus dan berkilau yang penuh dengan informasi yang ditinggalkan oleh para penguasa ruang itu selama beberapa generasi. Lo Feng mengangkat kepalanya untuk menatap singgasana di aula itu. Tatapannya menyala-nyala. Ini adalah kesempatan seumur hidup. Peradaban kuno yang sangat arogan itu pasti memiliki warisan yang sangat kuat. Menurut penilaianku, Duandong River Wu pasti berada di peringkat teratas dalam perahu semesta. Jadi dalam peradaban kuno itu, kesempatan ini juga pasti sangat berharga. Dengan warisan ini, aku akan dapat melihat jalan yang jauh lebih jauh di depan, jalan yang lebih tinggi dari para Trogat. Dengan bimbingan warisan itu, aku dapat mencapai hal-hal yang lebih besar dan menapaki jalan yang lebih tinggi. Tiba-tiba, aura asing muncul secara tiba-tiba. Master Golden Square, karena kau telah memilih untuk keluar, aku akan membiarkanmu keluar, kata Master Peri Penyihir dengan dingin. Tapi pilihan apapun yang kau buat adalah urusanmu sendiri. Seorang pria berbaju sirah emas dari klan Mata Dewa muncul di samping Master Peri Penyihir. Dia adalah Master Kota Emas yang selama ini bersembunyi di dalam harta karun istana. Meskipun dia belum keluar, dia bisa melihat dan mendengar semua yang terjadi di dunia luar dengan sangat jelas. Tentu saja, dia juga tidak akan bisa menahan sebuah godaan itu. Sosok lain muncul, Red Luck. Ini adalah pilihan yang menyangkut hidup dan mati. Tapi aku tidak akan menghentikan atau mempengaruhi dirimu, kata Master Laut Gelisah. Master Burung Lat Merah mengangguk. Kalian semua tampaknya memiliki kawan masing-masing, kata Master Liu Jiu sambil melambaikan tangannya dengan lembut. Kemudian di sampingnya, seekor raksasa kekar dengan 8 lengan dan tubuh yang tampaknya seluruhnya terbuat dari batu muncul. Tepat saat semua orang mengalami pergumulan batin, di singgasana tempat semua energi tampak menyatu. Sosok berambut biru kehijauan itu kembali terbentuk. Sosok itu adalah Sungai Duandong. Apakah kalian semua sudah memutuskan setelah mempertimbangkan dengan seksama? Duandong River berdiri dan berjalan perlahan sambil terus memperhatikan 9 sosok di bawah. Bangun, Duandong River menuju ke tanah dan memberi perintah dengan lembut. Aula itu terangkat dan mulai naik dalam sekejap. Sebuah ubin batu bundar yang besar segera terangkat untuk memperlihatkan sebuah lubang yang dalam. Samar-samar, orang bisa melihat lautan merah tua dengan gelombang udara merah yang kadang-kadang terdistorsi. Jika kalian merasa takut sekarang, kalian bisa segera pergi. Gerbang tidak akan tertutup setelah dibuka. Kalian bahkan dapat mengundang orang-orang dan teman-teman sesama klan untuk mencoba peruntungan mereka. Semakin banyak penyusup potensial, semakin baik. Dengan cara ini, ada kemungkinan lebih tinggi untuk menemukan Sungai Duandong berikutnya. Setelah menyelesaikan instruksinya, wujudnya tampak berubah menjadi debu. Kemudian dengan sedikit getaran, ia hancur menjadi ketiadaan. Dalam sekejap, semua makhluk agung dari era reinkarnasi pertama telah masuk. Hanya Master Serangga Rusa dan Lo Feng yang tersisa di luar. Kamu mau pergi atau tidak? Master Serangga Rusa melihat ke arah Lo Feng. Bagaimana denganmu? Lo Feng melemparkan pertanyaan itu kembali. Tatapan Master Serangga Rusa tampak kosong saat dia berkomentar.
Gairah hidupku terletak pada semua petualangan yang penuh risiko itu. Klanku tidak akan terpengaruh sama sekali jika aku pergi. Tanah suci bulan ungu itu sendiri adalah keberadaan yang abadi. Sepanjang era yang tak berujung ini adalah warisan yang sulit didapat. Jika aku melewatkannya, aku akan menyesalinya. Risiko ini mungkin yang terbesar yang ku ambil sepanjang hidupku. Bahkan jika aku harus melakukannya dan mati dalam prosesnya, aku akan tetap menganggapnya sebagai kematian yang pantas. Aku akan bergerak terlebih dahulu. Master Serangga Rusa berubah menjadi cahaya dan terbang masuk. Di seluruh aula besar, hanya Lo Feng yang tersisa. Jika aku dimusnahkan sebagai seorang kesatria, aku masih memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Harga untuk membangkitkanku mungkin besar, tetapi aku mampu menanggungnya. Lo Feng melihat ke arah jurang merah gelap. Awalnya aku ingin membawa tubuh binatang bertanduk emasku untuk mengambil menara bintang dan meninggalkan tempat ini. Tetapi saat aku dimusnahkan, menara bintang akan menjadi benda tanpa tuan dan akan hanyut di sekitar perahu semesta, di mana ia mungkin berakhir di beberapa tanah berbahaya atau bahkan direnggut oleh kelompok kekuatan lain. Jika memang begitu, aku akan membawa menara bintang bersamaku dan mencoba keberuntunganku untuk menerobos. Dengan menara bintang, aku lebih percaya diri dalam menghadapi berbagai bahaya. Aku akan mengerahkan segalanya dan mengambil risiko. Jika aku berhasil, umat manusiaku dapat hidup selamanya. Lo Feng berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu ke dalam jurang merah gelap itu tanpa ragu-ragu lagi. Oke guys, sampai di sini dan ternyata ya, malah ada warisan dari Duandong Riverwu. Kita nggak tahu sebenarnya apa dan siapa dia ya, tapi kayaknya kok warisannya sungguh-sungguh luar biasa dan ditunggu di episode selanjutnya. Apa aja rintangan yang akan dihadapi Lo Feng ya. Sebelum video berakhir, Min mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.